Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang ini saya akan menceritakan petualangan saya di Gunung Bismo, Wonosobo. Cerita dimulai dari pertama, hari itu adalah hari Minggu. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Hampir berapa bulan? Ya sudah lama. Hari itu di pagi hari saya dibangunkan oleh kakak saya sekitar jam 9 kalau nggak salah. Sekitar jam 9 saya dibangunkan oleh kakak saya. Kakak saya adalah laki-laki, Orisco. Kami dua bersaudara. Jadi saya dan kakak saya itu mempunyai hobi yang sama. Hobi kami saya sih yang ngikutin hobi dia. Saya hobinya berpetualang lah. Di pagi itu saya dibangunkan oleh kakak saya jam 8 atau jam 9 tadi. Dibangunkan langsung dibangunkan itu diajak ke Gunung Bismo. Jadi ceritanya dadakan ini. Ke Gunung Bismo, saya agak mengantuk itu. Agak mengantuk. Saya bertanya, siapa aja? Siapa wae? Yuk, karo Panji bareng. Kakak saya bilang gitu, karo Panji, sama Panji. Sama Panji temennya, ya temanku juga. Itu sama pacar kakak saya. Sama dia itu jadi 4 orang saya masih di kamar di mini itu loh. Ternyata saya pas udah turun, mereka bertiga itu sudah siap-siap, carrier-nya itu sudah, mereka baru packing untuk kemas-kemas barang-barang untuk yang dibawa ke Bismo itu. Tapi carrier saya belum ngapa-ngapa, saya belum siap-siap sama sekali. Cuma mereka bertiga itu sudah siap lah. Mereka udah siap lah. Saya masih bingung, saya masih setengah sadar udah diajak pergi. Tapi saya nggak pikir lama. Langsung saya ambil carry saya. Langsung saya packing, persiapan apa yang perlu dibawa seperti carrier, matras itu untuk alas tidur, tendanya itu pakai tenda kap 2, membawa 2, jadi 4 orang kan, jadi bawa 2 tenda, isi 2 tendanya. Bawa flysheet 1 itu buat nanti dibuat antar tenda itu, tenda 1 dengan tenda satunya nanti dibuat flysheet. Jadi dibuat ruangan lah di tengah, nanti bisa masak-masak dan sebagainya di situ. Itu saya persiapan saya pakai carrier kapasitas berapa liter ya, saya lupa. Bentar saya lihat fotonya. Saya pakai yang 80 liter. Dan mereka bertiga pakai yang 50-nya satu Mbak Nila, itu yang 2 kakak saya sama Panji itu pakai 60 liter dia. Jadi singkat cerita udah selesai packing, logistik sudah sebagian sudah masuk lah, ada buah-buahan, ada mie instan, masak nasi pun itu sudah siap. Pokoknya kalau saya pergi, ini adalah sekian lamanya saya tidak mendaki bersama kakak saya, dan baru kali ini mendaki lagi. Terakhir itu pas saya
SMP kalau nggak salah. Saya SMP terakhir mendaki sama kakak. Pertama mendaki itu saya diajak kakak saya. Yuk, sudah lama nggak mendaki bareng, dari SMP itu sampai kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA baru mendaki bareng lagi. Itu berarti ini adalah pendakian sekian lamanya nggak mendaki bersama, saya mendaki lagi bersama kakak saya. Ya, balik ke cerita tadi, saya sudah siap, sudah izin sama orang tua, sudah tinggal berangkat. Kami pun berangkat dari Kulon Progo menuju ke Wonosobo. Perkiraan dari Kulon Progo sampai Wonosobo itu sekitar kurang lebih 3 jam. Kami bermotoran, berbonceng-bonceng. Singkat cerita, kita berangkat melalui Purworejo, lalu Wonosobo nanti melalui Pasar Kertek, Sapuran, kemudian sampai di sebelum alun-alun Wonosobo itu ada pasar induknya Wonosobo. Kami berhenti di situ karena hujan deras. Kami neduh agak lama, lalu mereka bertiga pakai mantol. Saya enggak, saya boncengan sama Panji, kakak saya sama Mbak Nila. Itu saya enggak pakai mantol, saya nekat aja karena malas saja aku. Kalau pakai mantol itu ribet. Nanti mantolnya mantol plastik lagi, jadi berisik dan mudah sobek gitu loh. Kalau aku itu kayak eman loh. Sayang, mantolnya sayang, nanti bisa digunakan pas naik aja kalau aku. Jadi aku naik sampai alun-alun Wonosobo. Nanti kalau lurus arah Dieng itu, dari alun-alun Wonosobo kalau lurus ke arah Dieng itu nanti sampai ke Gunung Prau, Kawas Kidang, pokoknya area Dieng. Itu kami ke arah Gunung Bismo itu agak ngarah ke selatan. Jadi arah lurus ke Dieng itu ada pertigaan, nanti ambil yang kiri arah ke Gunung Bismo itu. Nah, di Gunung Bismo singkat cerita aja ya, sampai base campnya itu ya seperti base camp pada umumnya lah, di area pedesaan yang sangat ramah tamah. Vibes-nya itu berasa sekali, suasananya itu pokoknya ngangenin lah dengan keramah tamahan warga sekitar yang selalu kita lewat itu selalu mengajak untuk mampir. Itu pasti di seperjalanan saya ke gunung mana-mana itu pasti diajak mampir lah ke rumah warga. Tapi ya itu sekedar untuk ajakan mereka lah, menunjukkan keramah tamahan mereka. Ya tetap kita ya bu, ya orang Jawa itu pasti nggih ya terus, tapi nggak dilakuin lah untuk menyenangkan mereka atau ngelegani ya, kalau bahasa Jawanya itu. Jadi kita sampai ke gunung base camp Derodhuwur. Kita melalui base camp Derodhuwur. Di sana ada pecinta alamnya juga. Uniknya di base camp ini beda sama base camp lain. Mungkin karena ini termasuk hari libur lah. Hari libur tapi sepi sekali. Nggak ada pendaki.
satu pun di base camp itu, hanya kita berempat yang berada di base camp itu, ada di base camp itu. Jadi bahkan yang pengelola base campnya cuma bertiga, yang biasanya rame itu cuma bertiga. Jadi kami registrasi dan istirahat di situ. Kalau kita sampai di base camp itu sekitar hampir maghrib lah, sebelum maghrib kita udah sampai di base camp itu. Dan ya ngobrol-ngobrol sama pengelola base camp dan sebagainya, siap-siap makan itu pesen dari samping base camp kan ada warung. Bahkan yang kebaikan orang-orang di desa itu selalu sangat menghormati tamu. Maksudnya kami datang disambut, perlu apa-apa bilang mereka, selalu menawarkan dan mengetukkan warung itu karena udah tutup, jadi diketuk untuk kami pesen nasi goreng sama teh hangat. Itu sangat istimewa sekali, makanan yang sangat mewah. Itu habis kita makan, sholat maghrib sudah, sholat isya sudah, kami siap-siap untuk naik ke Bismo, naik ke puncak. Itu Bismo itu ketinggiannya sekitar berapa ya, aku lupa ya. Ketinggiannya itu sekitar 2000-an kalau nggak salah, nggak sampai 3000, 2000-an sekian, tapi nggak sampai 2500 kayaknya, pas kita gitu ya. Pokoknya itulah, kita nggak usah lihat ketinggiannya karena nanti ada cerita sendiri untuk ketinggian. Jadi habis isya kita mulai perjalanan naik. Kita ditawarin ojek dari pihak basecamp sampai ke titik terakhir motor bisa menjangkaunya itu, tapi kita memilih untuk jalan kaki sekalian pemanasan. Jadi kita jalan kaki dari basecamp sampai titik motor terakhir itu hampir setengah jam lah, ya lumayan kalau untuk pemanasan itu. Jadi kalau mendaki itu nggak boleh langsung treknya nggak boleh langsung curam, karena nanti otot kita akan kaget kan. Jadi kita pemanasan dengan cara itu sebenarnya juga itu hal yang kurang benar, karena yang benar ada pemanasan yang seperti pemanasan olahraga, penguluran dan lain-lain. Tapi berjalan sudah lumayan lah, nggak apa-apa, dan lumayan. Jadi kita sampai titik terakhir motor itu bisa menjangkau. Jadi mulai dari situ itu naik anak tangga namanya Ondo Sewu kalau nggak salah. Ondo Sewu itu artinya tangga 1000. Di tangga 1000 itu kiri kanannya masih ladang warga. Itu banyak, ada kobis, ada terong juga, ada jipang, banyak lah, ya tanaman-tanaman perkebunan di ketinggian. Jadi itu singkat cerita sampai pos 1 itu ketinggian berapa ya, masih 1200-an kalau nggak salah. Itu kita istirahat sebentar, lalu mulai naik lagi. Di atas pos 1 itu ada kantong semar. Di kantong semar, nah ini kantong semar itu adalah tanaman yang hanya dapat ditemukan di tempat di gunung atau hutan yang masih perawan.
yang masih terjaga kelestariannya atau keasliannya. Jadi Gunung Bismo ini termasuk gunung untuk pariwisata, dibuka untuk pendakian, itu termasuk gunung yang baru. Di sekitar jalur pun masih sangat rimbun sekali. Masih sangat terjaga sekali. Bahkan di jalur pun itu masih ada tanaman, ada pohon, nggak ditebang itu. Mereka sangat menjaga keaslian Gunung Bismo ini. Hebatnya mereka itu. Jadi kami sampai di pos itu, atasnya pos 1 namanya pos Kantong Semar. Itu ya kita foto, kita lihat. Udah cukup melihat, kita langsung naik aja. Itu di atasnya daerah Kantong Semar itu, pos Kantong Semar itu, atasnya adalah hutan-hutan pakis. Disitulah mulai kerasa mendakinya. Rasanya udah pada saat itu kan hujan. Dari situ pun hujan deras. Tapi pas kita mendaki itu alhamdulillahnya udah nggak hujan. Jadi jalurnya becek sekali dan licin dan curam. Itu yang cukup menguras tenaga lah. Itu kita naik menggunakan semua alat untuk jalan kita, nggak jalan, tangan pun dipakai. Jadi merangkak naik pun merangkak dengan susah payah. Dan di beberapa tempat di jalur itu ada tali untuk bantuan mendaki. Jadi ya lebih terbantu lah dengan tali itu, karena masih banyak tempat yang curam sekali dan licin sekali. Itu yang sangat sulit. Itu naik lagi, naik di atas hutan pakis itu. Hutan pakis nanti kita bertemu pos 2. Di pos 2 itu agak lumayan landai lah, bisa buat camp, tapi kita bukan itu tujuannya. Kita tujuannya bermalam di pos 4 yang direkomendasikan oleh pihak pengelola, karena di tempat itu lebih dekat sama puncak dan tertutup, jadi angin nggak langsung nerpa kita. Kalau di pos 2 tadi masih terbuka lahannya. Jadi dari pos 2 kita menuju ke atas, masih landai sampai pos mata air. Jadi dari pos 2 sampai pos mata air itu masih landai, kita ngambil air secukupnya. Setelah kita ambil air secukupnya, kita lanjutkan naik seringkali kita berhenti untuk tidur, untuk terlelap, karena ya cukup seharian itu kita sudah beraktivitas lah. Maksudnya kita sudah bergerak dari pagi sampai saat itu sebelum pos 3 itu kita hampir jam 11 malam, tengah 12 itu kita seringkali tertidur di jalur. Jadi kita istirahat itu malah tertidur. Ya setelah bangun tapi kita harus tetap bangun. Maksudnya kita tertidur sekejap lalu bangun langsung bergerak lagi, nanti tidak males itu. Tidak, kita malah terlena dengan keenakan itu. Jadi kita tetap memaksakan untuk jalan. Tangan di jalur itu pepohonan kena muka, kena tangan, pokoknya semua kebarut-barut, tergores-gores
ranting-ranting lah pokoknya. Jam itu hawa dingin, jam-jam ingin enak-enaknya tidur lah pada saat itu. Tapi kita tetap naik sampai pos 3. Pos 3 kita istirahat sebentar. Ya pas istirahat itu sudah nggak percakapan, sudah jarang lah karena sudah lelah. Dan pokoknya ya lelah itu, kita sudah diam-diaman itu bukan karena marahan atau apa, karena sudah lelah, sama-sama lelah dan ngantuk gitu. Tapi kita tetap melanjutkan perjalanan ke pos 4 di camping area. Singkat saja sampai pos 4 kita langsung saya mengorientasi tempat itu, melihat karena rimbun dan banyak pohon-pohon besar. Jadi melihat di orientasi tempat itu datar dan adakah hal yang membahayakan jika kita mau membuat tenda di sini. Pohon-pohonan itu apa ada dahan yang kering atau tidak, itu kita harus memperhatikannya. Setelah dilihat tidak ada dan kita langsung buat tenda di situ. Dijadikan satu tadi, tenda 2 dibangunkan berhadapan, nanti dibuat flysheet, dikasih flysheet untuk membuat ruang di tengah itu agar bisa masak-masak. Jadi sebelum tidur kita masak-masak, kita makan yang enak untuk mengembalikan tenaga kita. Habis makan kita langsung tidur, nggak usah pakai lama karena sudah lelah sekali. Dan rencananya kita mau summit perjalanan ke puncak itu pagi hari dini hari lah, tapi itu hanyalah sebuah wacana bagi seluruh teman-teman yang pernah merasakan pendakian. Itu hanyalah wacana. Ya mungkin teman-teman pendakian mungkin masih sangat excited untuk ke puncak pada dini hari untuk melihat sunrise. Tapi kalau saya beda, saya nggak terlalu suka sama sunrise. Saya biasa aja. Jadi untuk ke puncak itu saya sesampainya saja, nggak usah bahasanya itu ngoyo, nggak usah memaksakan diri. Kalau masih lelah, saya masih tetap tidur. Berangkat agak siang, nggak apa-apa kalau saya. Jadi itu bangun sekitar jam 7 nggak salah. Saya 7 bangun, naik kita masak dulu, makan yang enak. Kita udah kenyang, kita naik ke puncaknya itu. Puncak Bismo itu ada dua yang dari Basecamp Dorodur sama Cilandak. Itu puncak pertamanya adalah puncak Hastinapura, itu puncak kedua sebenarnya. Puncak pertama itu Indraprasta. Jadi kita ke puncak Hastinapura itu ya udah siang dan saya itu berangkat hari Senin. Saya teringatnya karena pas sampai puncak itu hari Selasa. Berangkatnya itu saya Zoom sampai Zoom sama packing. Jadi saya tak sambi. Saya Zoom tapi masih dalam packing. Di perjalanan saya masih Zoom, dan sampai sana kan udah selesai. Itu matkul agama pada saat itu.
Jadi saya izin di perjalanan kan dipanggil saya bilang, mohon maaf Pak, saya sedang di perjalanan itu pada matkul agama, itu dosennya Pak Deraman, mohon maaf Pak Deraman, saya di perjalanan karena mau pergi. Itu pas sampai puncak, ya hari Selasanya kan saya udah bermalam tadi, saya sampai puncak pas hari Selasa itu pas jam Zoom juga. Pada saat itu Zoom matkul AAP. Ya itulah. Komputer itu apa ya? Namanya lupa aku. Itu dosennya Pak Agus Winter. Saya Zoom-nya di puncak apa? Entah dilalah aja ada sinyal, jadi saya Zoom di puncak itu dan berfoto-foto ria. Lepas itu pas mau turun kita turun sampai tenda kita tadi, sampai pos 4 tadi kita packing dan sebagainya. Habis itu kita turun ke base camp. Singkat cerita aja karena tidak ada hal-hal lain. Jadi kita sampai base camp, alhamdulillah dengan selamat, dengan sehat walafiat, tanpa kurang sedikit pun. Itu kita di base camp tidak ada orang satupun. Jadi pengelola pun tidak ada di sana. Tidak ada orang sama sekali di base camp. Itu terus tapi pintunya terbuka, pintunya nggak dikunci. Jadi kita masuk, kita rebahan, kita tidur, kita pesen makanan lagi. Itu kita makan, kita sholat. Mereka bertiga sudah pada tidur. Tapi saya seperti kebiasaan saya, kalau teman-teman tidur, saya itu pasti pergi. Saya itu berjalan-jalan istilahnya. Karena saya sebenarnya yang saya sukai dari sebuah petualangan atau sebuah perjalanan itu ketika saya berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi sosiologi pedesaan lah. Saya bertemu bapak-bapak di depan base camp, dan itu pun ada sebuah kursi, ada sebuah buat tempat dudukan, buat tempat ngobrol lah. Memang itu saya pas mainan HP itu dihampirin bapak-bapak itu dan bercerita panjang lebar di sana mengenai Gunung Bismo dan mengenai base camp dan sekitarnya. Dan ternyata bapak itu adalah pemilik base camp itu, rumah yang dijadikan base camp itu. Karena itu katanya rumah itu dibuat untuk anaknya, tapi anaknya masih di perantauan. Jadi rumah itu sementara untuk base camp lah, untuk base camp Gunung Bismo itu. Karena nggak ada yang menepati kan. Dan bapak itu berkata dulu, saya bertanya, kok ini ada kopi, mereka itu dari pihak basecamp berjualan kopi kemasan, itu kopi Gunung Bismo. Saya tanya, kok nggak ada tanaman kopi? Oh mas, kata bapak itu dulu udah beberapa tahun ini udah dibabat habis tanaman kopinya. Kenapa Pak? Karena kalau kopi itu hanya tahunan,
nggak bisa terus, nggak, maksudnya panennya itu hanya sekali dalam setahun, kata bapak itu. Tapi karena saya kurang paham, ya ya saya mendengarkan aja. Oh ya, ya karena mereka memilih tanaman yang lain dan yang bisa apa ya, menghasilkan uang terus lah, nggak terlalu lama. Kalau setahun sekali kan terlalu lama, dan harganya pun belum pasti ya bagus. Bapak itu cerita seperti itu, dan banyak sekali ceritanya tentang ekonomi daerah situ, mengenai tanaman yang mengenai hasil panen yang harganya tidak masuk, maksudnya terlalu murah untuk dijual belikan, yang untuk dijual ke tengkulak nih, untuk dijual ke tengkulak itu harganya tidak bisa menutup tidak bisa menutup operasional dulu pada saat penanaman lah itu, dan otomatis ya rugi ya itu. Jadi saya selalu mendapatkan ilmu di setiap petualangan saya itu tentang ekonomi, tentang cerita-cerita daerah itu dari orang-orang situ langsung, dan itu yang membuat saya selalu ingin berpetualang kemanapun, karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan hal-hal yang tidak dapat kita cari di internet maupun dimanapun. Itu adalah suatu kalau menurut saya itu suatu kesenangan tersendiri dari saya. Dapat berinteraksi langsung itu saya sudah sangat menyukai, sangat mencintai hal itu, dan itu akan selalu membuat saya berpetualang. Begitu cerita sedikit dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau tata bahasa yang salah, dan ceritanya agak rumit, agak maju mundur dan sebagainya, itu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.